Oke, kita langsung to the point aja ya. Ada satu hal yang bakal mengubah total karir kita semua, suka atau nggak suka. Kecerdasan buatan atau AI. Ini bukan lagi soal masa depan yang jauh di sana, tapi soal apa yang harus kita lakuin hari ini juga. Yuk kita bedah bareng-bareng. Iyap, kamu nggak salah baca. Ini bukan lagi ramalan dari film fiksi ilmiah, ini adalah sebuah kenyataan. Fakta keras yang harus kita hadapi sekarang juga. Ancaman ini tuh rasanya beda banget. Kenapa? Soalnya AI udah ada di sini, di depan mata kita, bisa kita pakai setiap hari. Justru karena itu, ancamannya jadi terasa sangat personal. Aturannya simpel aja, adaptasi atau kamu bakal ketinggalan dan ya, tergantikan. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Di tengah gempuran otomatisasi yang kayak gini, apa sih yang bikin kita sebagai manusia itu tetap tak ternilai? Jangan kemana-mana, karena kita bakal nemuin jawabannya bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus benar-benar paham dulu skala dan kecepatan dari perubahan yang lagi kita hadapi ini. Soalnya, ini bukan sekedar perubahan teknologi biasa. Kalau kita lihat sejarah, kan udah ada beberapa revolusi besar tuh. Dulu ada mesin uap yang gantiin tenaga otot kita. Terus ada komputer yang gantiin cara kita ngurusin data. Nah sekarang AI datang buat mengubah aset kita yang paling dasar, cara kita berpikir. Nah, yang bikin kali ini beda banget itu ada dua, skala dan kecepatan. Revolusi industri itu butuh puluhan tahun buat dampaknya bener-bener kerasa. Revolusi AI, wah, kita ngomongin perubahan besar dalam hitungan bulan. Dan dampaknya nggak cuma ke pekerjaan fisik, tapi juga pekerjaan yang butuh mikir, bahkan pekerjaan kreatif sekalipun. Oke, cukup ya nakut-nakutinnya. Setelah kita paham ancamannya, sekarang saatnya kita balikan cara pandangnya. Dari masalah, kita cari solusinya. Gimana caranya kita nggak cuma bertahan, tapi justru jadi pemenang di era baru ini. Coba deh, dengerin kalimat ini baik-baik, karena ini game changernya. Kutipan ini bukan cuma kata-kata motivasi biasa, tapi ini adalah sebuah pergeseran cara pandang total. Musuh kita yang sebenarnya, ternyata bukan mesin canggih itu. Jadi kompetisinya udah geser teman-teman. Bukan lagi manusia lawan mesin. Kompetisinya sekarang adalah antara manusia yang mau adaptasi dan belajar melawan manusia yang menolak buat berubah. Pertanyaannya sekarang, kamu mau ada di tim yang mana? Dan inilah dia jawabannya, dua benteng pertahanan terakhir kita sebagai manusia. AI itu jago banget meniru, tapi dia nggak bisa benar-benar nanya, kenapa ya? AI bisa mengolah jutaan data, tapi dia nggak bisa menciptakan sesuatu dari inspirasi yang orisinal. Nah, disinilah wilayah kekuasaan kita, berpikir kritis dan kreativitas murni. Sip, kita udah tahu senjatanya apa. Sekarang, gimana cara praktisnya pakai AI buat ngasah senjata itu dan bikin kita melesat jauh ke depan? Ada 3 area utama yang bisa langsung kita manfaatkan. Pertama, buat belajar. Anggap aja kita sekarang punya profesor pribadi paling jenius di dunia yang bisa kita kantongin kemana-mana. Mau belajar fisika kuantum dalam 5 menit? Bisa. Mau minta rangkuman dari 10 buku bisnis terbaik? Tinggal tanya. Satu-satunya batasan kita sekarang ya cuma rasa penasaran kita sendiri. Kedua, efisiensi waktu. Coba deh, sadar atau enggak, seringkali 80% dari pekerjaan kita itu isinya hal-hal yang repetitif. Nyari data, bikin laporan, nyiapin bahan presentasi, semua itu bisa kita lempar ke AI. Bayangin deh, kerjaan yang tadinya butuh 10 jam, sekarang bisa beres dalam 10 menit. Waktu luangnya bisa kita pakai buat mikirin hal-hal yang lebih strategis. Nah, kuadran ketiga ini level paling tinggi. Kita pakai AI bukan buat cari jawaban, tapi justru buat mempertajam pertanyaan kita. Anggap aja AI itu kayak partner sparring tinju buat otak kita. Tantang ide-ide kita, uji asumsi kita, dan latih otak kita, biar nggak cuma nelen informasi mentah-mentah. Tapi menggunakan AI itu ada seninya. Nggak bisa asal coba-coba. Ada sebuah kerangka kerja yang perlu kita pahami, biar kita bisa benar-benar mengintegrasikan alat ini ke dalam cara kerja kita sehari-hari. Ini nih kesalahan banyak orang, mereka tahu nama-nama tool AI yang keren, tapi cuma sebatas tahu, nggak benar-benar dipakai. Literasi AI itu adalah jembatan yang menghubungkan antara sekedar tahu dan benar-benar menguasai, menjadikannya sebuah kebiasaan yang nyatu sama kita. Kerangkanya gampang kok, cuma 3 langkah. Pahami, evaluasi, gunakan. Pertama, pahami dulu alatnya, bisa apa dan nggak bisa apa. Kedua, evaluasi. Cocok nggak sih sama kerjaan gue sehari-hari? Terakhir, baru deh, gunakan secara strategis buat nyelesain masalah beneran, bukan cuma buat iseng-iseng.
Oke, kita udah bahas banyak banget nih. Jadi apa kesimpulan dan strategi utama yang harus kita pegang erat-erat biar nggak cuma selamat, tapi bisa berkembang pesat di era kecerdasan buatan ini? Inilah intinya teman-teman. Pertarungan yang sesungguhnya itu bukan antara manusia melawan AI. Pertarungannya ada di dalam diri kita sendiri. Antara rasa malas buat berubah, melawan kemauan buat terus belajar dan berevolusi. Jadi, ini dia rangkuman praktisnya. Pertama, selalu haus akan pengetahuan baru. Kedua, jadikan AI gym buat melatih otot berpikir kritis kamu. Ketiga, terapkan 3 langkah tadi. Pahami, evaluasi, gunakan. Dan yang paling penting, ingat, AI itu cuma alat. Kualitas hasilnya 100% bergantung sama kualitas pertanyaan dan perintah yang kamu kasih. Pada akhirnya, semua ini cuma jadi informasi kalau nggak ada tindakan. Nggak akan ada artinya. Jadi, pertanyaannya sekarang saya kembalikan ke kamu. Setelah nonton ini semua, apa satu langkah nyata pertama yang bakal kamu ambil? Pikirkan baik-baik, karena masa depan karir kamu bergantung pada jawaban itu.